Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yeni Rohmayanti. Nah, dalam video kali ini kita masih membahas tentang nilai mutlak. Tapi lebih ditekankan pada subbab pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri adalah pertidaksamaan yang mengandung tanda mutlak dan terdapat variabel di dalam tanda mutlak. Kalau persamaan kan tanda penghubungnya sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tanda penghubungnya tanda pertidaksamaan yang ada 4 itu. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, untuk bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak ada 12. Yang mana sebenarnya bentuk umumnya ini hampir sama dengan persamaan. Cuma di sini ditambahi tanda penghubung, ada 4 tanda penghubung pertidaksamaan. Jadi bentuknya masih tetap mutlak fx lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan k. Bentuk yang kedua mutlak fx lebih dari gx. Bentuk yang ketiga mutlak fx lebih dari mutlak gx. Dan untuk contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak sendiri, contoh yang pertama mutlak x plus 6 lebih dari 9. Bisa juga contohnya yang kedua mutlak 5x min 8 kurang dari sama dengan mutlak x. Contoh yang ketiga mutlak 7 min 2x kurang dari x plus 5. Nah, adapun penyelesaian untuk nilai mutlak, untuk pertidaksamaan nilai mutlak, misalkan di sini fx adalah suatu fungsi dalam variabel x dan x adalah suatu bilangan real, maka dia akan berlaku fx lebih dari sama dengan min a dan fx kurang dari sama dengan a jika mutlak fx kurang dari sama dengan a, atau jika soalnya mutlak fx kurang dari sama dengan a. Kalau kurang dari sama dengan berarti fx-nya berada di tengah-tengah. Bentangannya intervalnya antara. Sedangkan dia akan bernilai fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a jika mutlak fx lebih dari sama dengan a. Jadi kalau lebih dari sama dengan dia akan bisa jadi 2. Kalau kurang dari sama dengan dia berada di rentangan. Lah untuk tandanya ini bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau dia kurang dari berarti di sini diganti kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan berarti kurang dari dengan. Kalau ini lebih dari saja berarti ini tandanya sama dengannya dihilangkan. Jadi fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Kalau soalnya ada sama dengannya berarti tinggal ditambah sama dengan. Nah, adapun langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak atau mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak itu sendiri, ada 2 cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak yang A sama B ini yang saya kotak ini. Bisa juga menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Nah, dan untuk pengkuadratan kedua ruas syaratnya masih sama seperti yang di persamaan. Syaratnya kedua ruas harus bernilai positif. Baru kita bisa menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Nah, di sini ada sebuah soal. Disuruh mencari himpunan penyelesaian dari mutlak x plus 6 lebih dari 9. Nanti saya akan
Jelaskan langkah penyelesaian menggunakan 2 langkah. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Kita ingat kembali kalau lebih dari, berarti kan dia dibagi 2. Fx kurang dari min A atau Fx lebih dari A. Sehingga di sini diperoleh X plus 6 kurang dari min 9 atau X plus 6 lebih dari 9. Kita gunakan definisi ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita sederhanakan. Nah, ini kan plus 6, kita pindah ruas jadi min. Min 9, min 6, jadinya min 15. Sehingga X kurang dari min 15. Untuk yang ini plus 6, kita pindah ruas jadi min 9 dikurangi 6, hasilnya 3. Sehingga diperoleh X lebih dari 3. Nah, selesai sampai sini. Ini jawabannya. Sebenarnya penyelesaiannya adalah X kurang dari min 15 atau X lebih dari 3. Ini jika kita menggunakan definisi dari nilai mutlak. Langkah kedua, jika kita menggunakan pengkuadratan kedua ruas, ini kan soalnya kita kuadratkan kedua ruas. Tanda mutlaknya hilang, tinggal kita ganti tanda kurung, kasih kuadrat. Selanjutnya ini 9 kuadrat, kita pindah ruas jadi min 9 kuadrat. Nah, untuk langkah ini sudah saya jelaskan di video 3. Yakni jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka dia akan bernilai sama dengan A min B, A plus B dikali A min B. Atau A min B dikali A plus B. Sehingga di sini diperoleh, misalkan A-nya itu X plus 6, B-nya 9. Sehingga diperoleh A plus B, X plus 6 plus 9 dikali A min B. X plus 6 kurangi 9 lebih dari 0. Dari sini disederhanakan, diperoleh X-nya X plus 5 dikali X kurangi 3 lebih dari 0. Karena ini tandanya masih pertidaksamaan, berarti kita perlu mencari pembuat 0, tandanya kita rubah jadi sama dengan dulu. Kalau sudah, langkah selanjutnya X plus 15 kita sama dengan kan 0 atau X min 3 kita sama dengan kan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan min 15 atau X sama dengan 3. Kalau sudah, ini kan masih berupa sama dengan. Kalau sudah, kita tinggal gambar garis bilangan. Nah, tadi kan diperoleh titiknya min 15 sama 3, sehingga di sini titiknya min 15 sama 3. Nah, kenapa di titik-titiknya ini saya kasih lubang tapi tidak di blok atau lubangnya bolong? Karena di sini soalnya lebih dari tanpa ada sama dengan, makanya di sini lubang. Kalau misalkan soalnya ada sama dengan, berarti lingkarannya ini di blok. Artinya titiknya ini ikut kalau lingkaran di blok. Kalau lingkarannya tidak di blok, artinya titiknya tidak ikut. Artinya di sini min 15 itu nggak ikut dan 3 juga nggak ikut. Selanjutnya kita gunakan uji coba titik. Untuk uji coba titik, paling gampang kita gunakan 0. Kita substitusi ke persamaan yang ini. X-nya diganti 0, jadi 0 plus 15 hasilnya 0 dikali 0 min 3 hasilnya min 3. Tinggal kita kalikan 15 dikali min 3. 45 min 45. 0 kan posisinya di sini, makanya di sini min. Untuk bentuk kuadrat berarti nanti hasilnya selang-seling, di sini min berarti plus plus. Sehingga selang-seling plus min plus. Kalau sudah, ini soalnya kan lebih dari berarti kita pilih daerah yang positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah kurang dari min 15 atau lebih dari 3. Nah, untuk penyelesaian kalian boleh pilih, boleh menggunakan definisi dari nilai mutlak,
definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak, bisa juga dengan pengkuadratan kedua ruas. Nah, terdapat beberapa bentuk soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini akan saya jelaskan, saya tunjukkan bentuknya serta langkah penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, ini bermirip dengan contoh. Untuk mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 9, di sini kan kurang dari sama dengan, berarti tinggal kita gunakan yang dari definisi nilai mutlak ya. Kalau kurang dari kan berarti berada di tengah-tengah fx-nya, rentangan. Fx-nya kita tulis 2x min 1. A-nya kan 9, berarti di sini min 9 sama 9. Kalau sudah, nanti tujuan akhir kita akan mencari nilai x. Sehingga x posisinya berada di tengah sini. Sehingga yang perlu kita hilangkan dulu adalah min 1. Min 1 kita hilangkan dengan cara semuanya kita plus 1 supaya jadi 0. Atau lebih gampang, min 1 dipindah ruas depan sini jadi plus 1, dipindah ruas juga ke belakang jadi plus 1. Ingat ini pindah ruas ke keduanya ya, ke kanan sama ke kiri. Bukan hanya ke kanan atau bukan hanya ke kiri, tapi ke keduanya, silakan diingat. Sehingga di sini min 9 ditambah 1. Nah, di sini 9 ditambah 1. Hasilnya min 8 sama 10. Selanjutnya, di sini kan masih ada 2 kali x. Untuk menghilangkan 2-nya berarti kita jadikan pembagi. Makanya di sini min 8 per 2, satunya 10 per 2. Sehingga diperoleh x lebih dari sama dengan min 4 dan x kurang dari sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan min 4 dan x kurang dari sama dengan 5. Itu bentuk yang kedua. Kalau kedua ruas dimutlakkan. Di sini terlihat kedua ruas bernilai positif sehingga dapat kita kuadratkan. Untuk pengkuadratan kedua ruas langkahnya sama. Tinggal kita kuadratkan. Yang ruas kanan kita pindah ke depan jadi dikasih negatif. Selanjutnya x plus 3 ini kita misalkan A, 5 min 2x kita misalkan B. Sehingga diperoleh A plus B dikali A min B. Diperoleh x min 2x hasilnya min x, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Jangan lupa ini negatif nih kita kalikan masing-masing dengan 5 dan juga dengan min 2x. Sehingga 2, ini min jadi plus, sehingga x ditambah 2x hasilnya 3x. 3 min kali plus hasilnya min, jadi 3 dikurangi 5 hasilnya min 2. Min 2 kurang dari 0. Langkah selanjutnya kita perlu mencari pembuat 0 sehingga tanda kurang darinya kita rubah jadi sama dengan. Ya, diperoleh min x plus 8 sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. Hingga diperoleh x-nya sama dengan 8 atau x-nya sama dengan 2 per 3. Tinggal kita buat garis bilangan 2 per 3 yang sini 8. Jangan lupa ini lubang karena soalnya tidak ada sama dengannya. Dan tinggal kita cek. Kita uji coba titik 0. 0 posisinya di sini. Substitusi ke sini. Min 0 ditambah 8 dikali 3 kali 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah 8 dikali min 2. Hasilnya min 16. Makanya di sini min plus min. Karena soalnya kurang dari, makanya yang dipilih adalah daerah negatif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 2 per 3 atau x lebih dari
8. Lanjut ke contoh yang ketiga, kalau ada mutlak x kuadrat min x min 1 lebih dari sama dengan 0. Ini kita bisa menggunakan definisi. Silahkan ingat kalau lebih dari sama dengan, berarti kan nanti kita bagi jadi 2. Yang pertama, f(x) kurang dari sama dengan min a, atau x kuadrat min x min 1 kurang dari sama dengan min 1. Kita sederhanakan, min 1-nya kita pindah ruas jadi sama dengan 0, sehingga diperoleh x kuadrat min x kurang dari sama dengan 0. Lanjut, pembuat 0-nya berarti kita rubah tandanya jadi sama dengan. Kita sederhanakan jadi x dalam kurung x min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, titiknya berarti 0 sama 1. Lah, ini lingkarannya kan saya blok. Soalnya ini ada sama dengannya, makanya lingkarannya di blok. Karena 0 sudah kepake, berarti kita uji cobanya bisa gunakan titik 2, paling gampang. Tinggal substitusi ke sini. 2 kuadrat dikurangi 2, 4 kurangi 2, hasilnya 2. Berarti positif, negatif, positif. Kita kembalikan ke sini, ini kan kurang dari, berarti kita pilih daerah yang negatif. Sehingga di langkah 1 ini diperoleh penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1, atau antara 0 sampai 1. Untuk bagian yang kedua, f(x) lebih dari sama dengan a, berarti kan kita jabarkan jadi 2 ya. Sehingga diperoleh satunya kita pindah ruas ke depan jadi min 1, hingga diperoleh x kuadrat min x min 2. Lanjutnya kita tentukan pembuat 0, lebih dari sama dengannya kita ganti dengan 0. Kita faktorkan, diperoleh x min 2 dikali x plus 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Nah, titiknya kan kita peroleh min 1 sama 2. Ini lingkarannya saya blok, soalnya ada sama dengannya ya. Berhubung 0 tidak menjadi titik, berarti bisa kita gunakan uji coba. Ya, substitusi ke sini, 0 kuadrat dikurangi 0 kurangi 2, hasilnya berarti min 2. Makanya di sini min plus plus. Karena di sini lebih dari sama dengan, berarti kita pilih daerah yang positif. Kalau sudah, tinggal kita gabungkan dari langkah 1 sama langkah 2 ini, tinggal kita gabungkan. Titiknya kan ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, berarti min 1, 0, 1, 2. Ini daerahnya antara 0 sampai 1, kita buat 0 sampai 1. Yang sini daerahnya kurang dari min 1, ini kurang dari min 1, sama lebih dari 2, lebih dari 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 1, atau x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 1, atau x lebih dari sama dengan 2. Lanjut ke contoh 4. Contoh 4 di sini berupa fungsi keduanya, cuma ya salah satu ruas dimutlakan, satu ruasnya tidak. Sehingga kan masih belum tahu ruas kanannya ini bernilai positif apa negatif. Sehingga perlu kita cek pembuat 0 nilai mutlak. Di sini nilai mutlaknya adalah 2x min 3, berarti kita sama dengan kan 0. Kita cari x-nya sehingga x-nya diperoleh 3/2. Maka nanti kita penyelesaiannya dibagi 2, lebih dari 3/2 sama kurang dari 3/2. Nah, untuk interval kurang dari 3/2, kalau kurang dari 3/2 berarti kan mutlaknya diganti sama negatif. Berarti negatif dalam kurung 2x min 3 lebih dari x min 1. Minnya kita kalikan masing-masing sehingga diperoleh min 2x plus 3
lebih dari X min 1. X kita pindah ruas jadi min 3X, plus 3 kita pindah ruas jadi min 3, sehingga diperoleh di sini min 4. 3X lebih dari min 4. Selanjutnya kita kan mau menghilangkan min 3, berarti kita jadikan pembagi. Silakan diingat di sini ada sedikit keliruan. Kalau dibagi sama negatif berarti tandanya kita balik. Yang awalnya dia tandanya lebih dari berarti tandanya jadi kurang dari. Nah, tinggal diganti tandanya di sini ya, kurang dari. Ini merah ini kurang dari. Selanjutnya 4/3 kan berada di sebelah kirinya 3/2. Nih, sebelah kirinya 3/2. Untuk tandanya di sini X-nya kurang dari 4/3, makanya daerahnya ke kiri sehingga memenuhi. Selanjutnya kita cek untuk interval yang lebih dari 3/2. Untuk interval lebih dari 3/2 maka mutlaknya diganti yang positif sehingga 2X min 3 lebih dari X min 1. Kita sederhanakan sehingga diperoleh X-nya lebih dari 2. Kita cek 2, posisinya kan berada di sebelah kanannya 3/2 atau lebih dari 3/2. Nah, sehingga memenuhi. Selanjutnya dari langkah 1 sama langkah 2 tinggal kita gabungkan. Acuannya tadi kan 3/2. Setelah dicek hasilnya dan penyelesaiannya adalah X kurang dari 4/3 atau X lebih dari 2. Lanjut ke contoh bentuk soal nomor 5. Nah, di sini yang dimutlakan lebih dari 2. Ada mutlak mutlak 1 min X dikurangi mutlak X dikurangi mutlak 2 min X. Kalau ada bentuk soal seperti itu, berarti kita cari pembuat nol nilai mutlak. Di sini nilai mutlaknya ada 3, berarti kita cari pembuat nol dari masing-masing. Untuk mutlak 1 min X sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 1. Untuk mutlak X sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 0. Untuk mutlak 2 min X sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2. Berarti di sini titiknya ada 1, ada 0, ada 2. Titiknya 0, 1, sama 2. Jangan dilihat untuk titik 1, berarti kan nanti di sebelah kanannya 1 itu positif, sebelah kirinya 1 negatif. Sebelah kanannya 1 kan sini. Nah, positif, makanya di sini 1 min X, 1 min X. Sebelah kirinya 1 adalah negatif, makanya di sini min 1 min X, min 1 min X. Selanjutnya untuk yang 0 berarti sebelah kanannya positif, ini X, 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 sebelah kirinya negatif min X. Untuk 2 sebelah kanannya positif, di sini 2 min X, sebelah kirinya semuanya negatif, min dalam kurung 2 min X. Sehingga di sini nanti daerah yang perlu kita cek ada 4. Yang pertama untuk X kurang dari sama dengan 0. Soalnya kita tulis mutlak. Untuk saran saya, kalau ketemu soal seperti ini, ketika kita sudah menemukan daerah-daerah yang mau kita cek, jangan lupa soal selalu ditulis.
supaya nanti nggak terjadi kesalahan dengan tanda penghubung positif atau negatif yang berada dari soal. Ini mutlak 1 min X. 1 min X tinggal kita cek. Oh, ternyata diganti sama min. Min dalam kurung 1 min X. Min sesuai dengan soal. Jangan lupa. Ini yang sering terjadi kesalahan. Makanya saya suruh soalnya ditulis. Mutlak X-nya diganti min X, berarti min dalam kurung X. Min X. Kurang dari. Mutlak 2X, 2 min X. Nah, ternyata diganti sama negatif. Di min dalam kurung 2 min X. Minnya kita kalikan masing-masing sehingga diperoleh min 1 plus X. Min jadi plus X kurang dari min kalikan masing-masing sehingga diperoleh min 2 plus X. Kalau sudah tinggal kita sederhanakan, hasilnya 2x min 1 kurang dari x min 2. Sederhanakan lagi, diperoleh x kurang dari min 1. Nah, min 1 kan posisi di sebelah kirinya 0, berarti sesuai. Selanjutnya kita cari irisan antara x kurang dari 0 dan kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari 1. Sehingga irisannya diperoleh Selanjutnya kita cek untuk interval yang kedua. Untuk interval yang kedua, yakni x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1. Sebentar, ini terjadi kesalahan untuk irisan x kurang dari 0 dan x kurang dari 1. Ini seharusnya irisannya adalah 0 di sini, x kurang dari sama dengan 0 berarti arah ke sana, x kurang dari 1 arah ke sana, sehingga irisannya adalah x kurang dari sama dengan 0. Dan untuk interval selanjutnya, intervalnya sini, berarti untuk mutlak 1 min x kita ganti sama negatif. Ini negatifnya tetap sesuai. Selanjutnya mutlak x-nya diganti dengan x kurang dari mutlak 2 min x-nya diganti sama negatif sehingga min dalam kurung. Kita sederhanakan, diperoleh hasilnya x lebih dari 1. Intervalnya kan berada di sini. Antara 0 sampai 1. Sedangkan himpunan setelah dihitung diperoleh x-nya lebih dari 1. Di 1 ke kanan. Dan 1 nggak ikut. Sehingga dari keduanya ini tidak ada daerah yang memenuhi. Kita cek untuk interval x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Di sini yang negatif hanyalah mutlak 2 min x. Nah, ini positif sama ini yang negatif. Kita sederhanakan, diperoleh hasilnya 1 min 2x kurang dari min 2 plus x. Nah, diperoleh x-nya lebih dari 1. Tadi kan intervalnya antara
X lebih dari sama dengan min 1, X kurang dari 2. Setelah dihitung X nya lebih dari 1, kan intervalnya di sini, hasilnya di sini X lebih dari 1, berarti ke kanan, sehingga irisannya adalah X lebih dari 1, X kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini nggak ada sama dengan karena di sini satunya nggak ikut, sehingga otomatis irisannya satunya nggak ikut, cuma 2 yang ikut. Kita cek untuk interval yang terakhir, yang keempat, untuk X lebih dari 2 semuanya bernilai positif. Nah, diperoleh, silakan diingat di sini min X kurang dari 1, sehingga kedua ruas harus dibagi dengan min 1 supaya diperoleh X, makanya tandanya dibalik, awalnya kurang dari jadi lebih dari, sehingga X lebih dari min 1. Sehingga irisan untuk X lebih dari 2 dan X lebih dari min 1, lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2 ke sana, lebih dari min 1 di sini lebih dari. Nah, berarti yang memenuhi adalah X lebih dari sama dengan 2. Sehingga tinggal kita gabung semua penyelesaiannya, sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 2. Untuk bentuk contoh yang ketiga, contoh 6, ini kalau ada kuadratnya, di sini mutlak X min 3 dikuadratkan lebih dari 7 dalam kurung X min 3 kurangi 6. Nah, ini nanti bisa kita misalkan dulu, karena di sini yang dimutlakkan adalah sama-sama X min 3, sehingga nanti bisa kita bentuk jadi persamaan kuadrat. Kita misalkan Y-nya sama dengan mutlak X min 3, sehingga dari soal kita peroleh Y kuadrat lebih dari 7Y dikurangi 6. 7Y dikurangi 6 kita pindah ruas jadi min 7Y ditambah 6 lebih dari 0. Selanjutnya kita faktorkan, diperoleh Y min 6 dikali Y min 1 lebih dari 0. Kita cari pembuat 0, sehingga ini kita rubah jadi sama dengan. Diperoleh Y nya sama dengan 6 atau Y sama dengan 1. Selanjutnya sini kan titiknya kan 1 sama 6. Nah, di sini kita lubangi ya, karena di sini soalnya tidak ada sama dengannya. Selanjutnya kita cek, kita substitusi 0 posisi di sini. Substitusi 0 kurangi 6 dikali 0 kurangi 1. Hasilnya kan min 6 dikali min 1, hasilnya plus 6. Makanya di sini positif, negatif, positif. Karena di sini soalnya lebih dari, makanya kita pilih daerah yang positif. Nah, sehingga kita peroleh dua daerah. Untuk yang pertama, ketika Y-nya kurang dari 1. Untuk interval ini Y kurang dari 1. Y-nya kita gantikan lagi mutlak X min 3 kurang dari 1. Nah, silakan diingat dari definisi, kalau kurang dari berarti kan nanti berada di antara, atau fx-nya berada di tengah-tengah. Berarti X min 3 lebih dari min 1, X min 3 kurang dari 1. Min 3 kita pindah ruas ke kanan sama ke kiri, jadi masing-masing plus 3, sehingga diperoleh X lebih dari 2, X kurang dari 4. Sedangkan untuk daerah yang Y lebih dari 6, beroleh mutlak X min 3 lebih dari 6. Jangan ingat kalau lebih dari berarti kita cabang jadi 2. X min 3 kurang dari min 6 atau X min 3 lebih dari 6. Sehingga diperoleh X-nya kurang dari min 6 plus 3, diperoleh X-nya kurang dari 3. Untuk yang ruas satunya, X min 3 lebih dari 6, diperoleh X lebih dari 6 plus 3, ya diperoleh X-nya lebih dari 9. Sehingga kita peroleh
Himpunan penyelesaian tinggal dari semuanya kita gabung. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 2 dan X kurang dari 4 atau X lebih dari 9. Nah, silakan diingat untuk yang bentuk kuadrat ini kita kembalikan lagi ya. Jangan sampai sini nih penyelesaian, bukan, karena ini masih Y. Y-nya adalah dari permisalan tadi, jadi masih kita kembalikan lagi. Ya. Sekian dari saya untuk penjelasan pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih telah menonton video, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya bisa tahu untuk video-video terupdate lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.